Yang terhormat Ibu DRA Hajah Nunung Sobarningsi MPD, yang terhormat Bapak Rikrik Nurdiansah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Saidah Istinari Sariri dengan NIM 12120500161. Nah, kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Nana. Di sini sekarang kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum ke perkalian, mari kita cari tahu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, bilangan bulat juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada bilangan bulat negatif. Yang kedua, ada bilangan 0. Dan yang ketiga, ada bilangan bulat positif. Nah, seperti apa sih bilangan bulat negatif itu? Bilangan bulat negatif itu contohnya tuh seperti ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Jadi sebelum angkanya itu ada lambang min atau negatif. Terus yang kedua ada bilangan 0. Seperti apa sih bilangan 0 itu? Bilangan 0 itu terdiri dari satu angka, yaitu angka 0 saja. Nah, yang ketiga ada bilangan bulat positif. Nah, yang seperti apa sih bilangan bulat positif itu? Bilangan bulat positif itu ialah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Jadi, sebelum angkanya itu tidak ada lambang negatif. Lantas, apa itu perkalian? Nah, perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai bilangan pengalinya. Contohnya tuh seperti 2 dikali 3 berarti 2-nya itu dilipat gandakan menjadi 3 kali lipat. Menurut Aulia, perkalian itu merupakan operasi penjumlahan yang diulang-ulang. Contohnya tuh seperti 2 dikali 3 berarti 2-nya itu ada 3, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu. Nanti kan anak-anak. Oke, sekarang di sini ada Budi sama Ali. Ali bertanya sama Budi. Budi, seperti apakah simbol perkalian itu? Lalu Ali menjawab, simbol perkalian itu seperti itu. Ali. Nah, anak-anak, jadi tandanya tuh seperti ini ya, seperti tanda X. Dimengerti kan, anak-anak? Oke, kalau begitu. Nah, di sini ada contoh perkalian ya. Yang pertama ada 2 dikali 5. Berarti 2-nya itu ada 5. Mari kita hitung ya, 2-nya ada 5 enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar. Sekarang kita hitung ya. 2 ditambah 2 berarti 1, 3, 4. Iya, benar. 4 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Sekarang ditambah lagi. 6 ditambah 2. Berarti 6-nya di mulut, 2-nya di tangan. 6, 7, 8. Iya. 8 ditambah 2. 8-nya di mulut, 2-nya di tangan. 8, 9, 10. Jadi 2 dikali 5 itu 10. Iya, benar. Terus sekarang soal yang kedua itu 3 dikali 3. 3-nya itu ada 3. Kita hitung ya, 3-nya ada 3 enggak? 1, 2, 3. Iya, benar, ada 3. Kita jumlahin ya. 3 ditambah 3 jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 6 ditambah 3. 6-nya di mulut, 3-nya di tangan. 6, 7, 8, 9. Iya, 9. Jadi, 3 dikali 3 itu, iya benar, 9. Nah, soal yang ketiga, itu 4 dikali 5. Berarti 4 itu harus ada 5.
Kita hitung ya, 4-nya ada 5 enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Kita jumlahin ya. 4 ditambah 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar. Sekarang 8 ditambah 4. 8-nya di mulut, 4-nya di tangan. 8, 9, 10, 11, 12. Pintar. 12 ditambah 4. 12-nya di mulut, 4-nya di tangan. 12, 13, 14, 15, 16. Pintar. Sekarang 16 ditambah 4. 16-nya simpan di mulut, 4-nya di tangan. 16, 17, 18, 19, 20. Ya, jadi 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Nah, soal yang keempat yaitu 3 dikali 6. Berarti 3-nya itu harus ada 6. Kita hitung ya, 3-nya ada 6 apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, 3-nya ada 6. Sekarang kita jumlahin. 3 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Terus tambahin lagi. 6 ditambah 3. 6-nya di mulut, 3-nya di tangan. 6, 7, 8, 9, iya 9. Terus tambahin lagi. 9 ditambah 3. 9-nya di mulut, 3-nya di tangan. 9, 10, 11, 12, iya 12. Terus tambahin lagi. 12 ditambah 3. 12-nya di mulut, 3-nya di tangan. 12, 13, 14, 15, 15. Tambahin lagi, 15 ditambah 3. 15-nya di mulut, 3-nya di tangan. 15, 16, 17, 18, 18. Jadi, 3 dikali 6 itu, ya benar, sama dengan 18. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat perkalian. Yang pertama ada sifat asosiatif, yaitu di mana A dikali B di dalam kurung, terus dikali C yang di luar kurung, sama dengan A dikali B yang A-nya di luar kurung, dikali B dikali C. B sama C-nya itu di dalam kurung. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya tuh seperti 3 dikali 4 di dalam kurung, terus dikali 5, sama dengan 3 dikali di dalam kurung 4 kali 5, yaitu 60. Terus yang kedua ada sifat komutatif. Sifat ini seperti A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contohnya tuh seperti 8 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 8, itu 16. Yang ketiga, ada sifat distributif, yaitu dikali di dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah di dalam kurung A kali C. Nah, di sini ada contohnya, 3 dikali dalam kurung 4 tambah 2, itu tuh sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 kali 2, yaitu 18. Nah, sifat yang keempat yaitu unsur identitas untuk perkalian. Nah, hasil perkalian bilangan bulat dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan 0. Contohnya tuh seperti 5 dikali 0 sama dengan 0. Atau misalnya 10 dikali 0 sama dengan 0. Berapapun bilangan itu, bahkan bilangan itu 100 ataupun 1000, kalau dikali 0, maka hasilnya itu akan 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya tuh 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Seperti itu ya.
Nah, sifat yang kelima yaitu bersifat tertutup. Jika dua bilangan bulat positif dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. A dikali B sama dengan C. A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Jadi contohnya tuh seperti 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 2, 3, sama 6 itu merupakan bilangan bulat. Seperti itu ya anak-anak. Mengerti kan? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada perkalian menggunakan jari matika. Pasti jari matika? Jari matika itu jadi kita menghitung perkalian menggunakan jari-jari tangan gitu ya. Di sini udah ada ya posisi jarinya. Seperti angka 6 itu berarti seperti ini ya. Seperti ini angka 6. 4 di atas, satu jari ke bawahin gitu dilipat. Terus ada angka 7. Angka 7 seperti ini. 2 jari dilipat. 3 jari nggak dilipat. Terus angka 8. Angka 8 berarti 3 jari yang dilipatnya. Kalau angka 9, 4 jari yang dilipatnya. Mengerti anak-anak? Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Di sini ada 7 dikali 8. Berarti yang satu tangan 7, lipat 2 jarinya. Yang satu tangan 8, lipat 3 jarinya. Nah, yang dilipat ini itu adalah puluhan. Jadi kalian bisa hitungnya 10, 20, 30. Seperti itu ya. Nah, kalau yang tidak dilipat ini tuh satuan. Berarti kalian bisa hitungnya 1, 2. Nah, di sini kan 7 sama 8. Kita jumlahin ya. Yang puluhannya itu ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 50. Terus Bu, gimana sih? Ini kan nggak cuma 2 gitu. Ini ada lagi, apa jadi 5? Enggak ya, kalau yang satuannya kita kalikan. Jadi 2 dikali 3, itu ada berapa? Ya benar, 2 dikali 3 itu 6. Nah, habis itu kita satuin. Yang puluhannya itu 50, yang satuannya itu jadi 6. Jadi isinya tuh 50, iya 56. Seperti itu. Ngerti kan anak-anak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada 9 dikali 6. 9 dikali 6. Kita jumlahin dulu ya, puluhannya ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 50. Benar. Nah, terus sekarang kita kalikan yang satuannya. Yang ini ada 4, yang ini ada 1. Berarti 1 dikali 4. Nah, kayak tadi ada kan di sifat perkalian, apabila ada bilangan A dikali 1 atau 1 dikali bilangan A, maka hasilnya itu bilangan A. Jadi 1 dikali 4 itu 4. Pintar. Jadi isinya berapa? Kita satuin. Iya benar. Jadi isinya itu 54. Terus ada soal yang ketiga. 8 dikali 9. Berarti satu tangan 8, satu tangan 9. Nah, kita hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70. Nah, terus ini 1 dikali 2. Berarti dari dalam sifat perkalian? Ya, benar, 2. Jadi hasilnya itu 70, 72. Oke, ngerti kan anak-anak gimana menggunakan jari matika itu? Iya, bagus. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada perkalian beruntun. Ini ya, ada contohnya 67 dikali 2. 6 itu puluhan, sedangkan 7 itu satuan. Kita kalikan dulu ya, ini 2 itu dengan 7, lalu kita kalikan juga 2 dengan 6. Jadi hasilnya itu 130,
4. Kita langsung ya ke contoh. Nah, di sini ada contohnya ya. 12 dikali 4. Satunya puluhan, duanya satuan. Nah, 4 dikali 2. Berarti 4-nya itu ada 2. 4 dikali 2, 4-nya ada 2. Berarti berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8. Kita tulis ya di bawah sini 8. Oke, lalu sekarang kita kalikan 4 dikali 1. 4 dikali 1 menurut sifat perkalian, iya benar. Jadi 4 dikali 1 itu 4. Jadi 12 dikali 4 itu sama dengan 48. Iya benar. Nah, contoh yang kedua nih. 23 dikali 6. 2-nya itu puluhan, 3-nya satuan. Berarti kita kalikan dulu ya yang satuannya. 3 dikali 6 berarti 6-nya. 3 dikali 6 berarti 3-nya ada 6. Ya, 18. Nah, Ibu kok ini kan 18 isinya. Kita tulis gitu di bawah 18. Enggak dong, nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan hasilnya itu 18, atau enggak puluhan, misalnya 20 berapa, atau 30 berapa. Nah, kita tulisnya itu angka satuannya aja ya di bawah itu. Misalkan yang ini kan isinya itu 18, maka kita tulis 8-nya aja yang di bawah. Nah, satunya kemanain dong, Bu? Nah, satunya kita taruh ya di atas angka 2. Nah, udah kayak gitu, sekarang kita kalikan. 2 dikali 6. 2 dikali 6, ya 12. Nah, tadi kan karena ada angka 1 di atas, kita tambahin. 12 itu ditambah 1. Jadi, ya 13. Jadi hasilnya itu 138. Nah, Ibu gimana sih kalau misalkan di atasnya itu angka 4 misalnya? Ya berarti kita tambahinnya sama 4. Jadi misalkan 2 dikali 6 itu 12, ditambah 4, jadi 16 misalnya kayak gitu. Tapi kan karena di sini yang di atasnya itu 1, karena 3 dikali 6 itu 18, jadi 2 dikali 6 itu ditambah 1. Hasilnya itu 13. Ya, jadi hasilnya 138. Nah, contoh yang ketiga nih, ada 36 dikali 8. 3 puluhan, 6 satuan. Kita kalikan dulu ya, sama 8 itu yang satuan. 6 dikali 8. Kita bisa ya pakai jari matematika. 6 dikali 8. Hitung ya, 10, 20, 30, 40, 4 dikali 2, 8. Benar. Jadi 48. 8-nya tulis di bawah, 4-nya kita sama ya, kayak yang tadi contoh 2, 4-nya kita tulis di atas angka 3. Ya, benar. Nah, sekarang 3 dikali 8. 3 dikali 8 berapa? Ya, benar, 24. Nah, kita tambahin ya, 24 itu sama angka 4 di atas. Jadi, 24 ditambah 4. 24, 25, 26, 27, 28. Nah, jadi hasilnya 36 dikali 8 itu 288. Oke, ngerti kan anak-anak? Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya ya, bilangan bulat positif dan negatif. Nah, mengutip buku Berhitung Cepat Matematika Perkalian oleh Ansori Saleh Ahmad, operasi perkalian memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tersebut antara lain, nah ini ya aturan-aturannya, positif dikali positif maka akan menghasilkan suatu bilangan positif. Negatif dikali negatif maka akan menghasilkan suatu bilangan positif. Nah, jika tandanya sama, misalnya positif dan positif, negatif dan negatif gitu ya, seperti di atas, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nah,
Namun, jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, contohnya tuh seperti ini. Positif dikali negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Sedangkan negatif dikali positif juga sama, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi, kalian harus ingat, bila mana tandanya sama, misalnya itu positif dan positif, atau negatif dan negatif, itu pasti akan menghasilkan suatu bilangan positif. Namun bila tandanya berbeda, seperti positif dan negatif, ataupun sebaliknya, maka akan menghasilkan bilangan bulat yang negatif. Nah, kita masuk ke contoh ya. Sini ada contohnya. Nah, yang pertama, 3 dikali 4. Nah, di sini kan 3-nya itu positif, 4-nya juga positif. Maka akan menghasilkan bilangan bulat. Iya, benar. Bilangan bulat positif. Berarti 3 dikali 4. Iya, benar. Hasilnya itu 12. Nah, contoh yang kedua. Min 4, negatif 4 dikali negatif 6. Nah, di sini bilangan 4-nya itu kan negatif. Nah, 6-nya juga sama negatif, maka akan menghasilkan suatu bilangan positif. 4 dikali 6, 4-nya itu ada 6. Iya, benar. 4 dikali 6 itu 24. Karena di atas tandanya sama, jadi menghasilkan suatu bilangan positif. Nah, contoh yang ketiga. Negatif 2 dikali 8. 2-nya itu negatif, 8-nya positif. Nah, ini kan tandanya berbeda. Maka jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan iya negatif. 2 dikali 8, benar. Jadi hasilnya negatif 16. Nah, contoh yang keempat. 5 dikali negatif 5. 5 yang pertama itu positif, sedangkan 5 yang kedua itu negatif. Berarti tandanya berbeda kan? Nah, jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan suatu bilangan negatif. 5 dikali 5, iya benar. Jadi hasilnya negatif 25. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan latihan soal ya buat kalian. Nih. Nah, soal yang pertama. 3 dikali 5. Berarti 3-nya itu ada 5 ya. Kita tulis ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, jumlahin ya. 3 ditambah 3 berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ditambah 3. Simpan 6 di mulut, 3 di tangan. 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ditambah 3. 9 di mulut, 3 di tangan. 9, 10, 11, 12. Nah, 12 ditambah 3. 12 di mulut, 3 di tangan. 12, 13, 14, 15. Ya, jadi 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Benar. Nah, ini tandanya positif apa negatif ya? Iya, tandanya positif. Karena 3 dan 5-nya itu bilangan positif. Nah, sekarang soal yang kedua. 2 dikali min 9. Berarti 2-nya itu ada 9. Kita tulis ya. 2 ditambah 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 2. Nah, kita hitung ya. 2 ditambah 2. 1, 2, 3, 4. Iya. 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 2. 6-nya di mulut, 2-nya di tangan. 6, 7, 8. Nah, 8 ditambah 2. 8-nya di mulut, 2-nya di tangan. 8, 9, 10. Iya, 10. 10 ditambah 2. 10-nya di mulut, 2-nya di tangan. 10, 11, 12. Iya, 12 ditambah 2.
12-nya di mulut, 2-nya di tangan. 12, 13, 14. Iya, 14. 14 ditambah 2. 14-nya di mulut, 2-nya di tangan. 14, 15, 16. Iya, 16 ditambah 2. 16-nya di mulut, 2-nya di tangan. 16, 17, 18. Iya, jadi hasilnya itu 18. Nah, karena di sini tandanya berbeda, yang 2-nya positif, sedangkan yang 9-nya negatif, maka menghasilkan suatu bilangan negatif. Jadi, 2 dikali negatif 9 itu ialah negatif 18. Nah, kita ke soal nomor 3 ya. Negatif 8 dikali negatif 7. Nah, kalau kita menggunakan cara di atas, berarti kita harus menjumlahkan 8-nya. Jadi, 8 ditambah 8 ditambah 8 seperti itu ya, seperti di atas. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan metode matematika yang telah Ibu ajarkan ya. Jadi, 8 di tangan kanan dan 7 di tangan kiri. Kita hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? Ya, benar, 6. Jadi, hasilnya itu 50, 56. Nah, karena di sini tandanya sama-sama negatif, maka menghasilkan suatu bilangan positif. Jadi, hasil dari negatif 8 dikali negatif 7 sama dengan 56. Iya, benar. Nah, kita ke soal selanjutnya ya. Rina memiliki 3 kotak buah apel. Dalam setiap kotak terdapat 9 buah apel. Jadi, jumlah semua buah apel Rina adalah, diketahui, 3 kotak buah apel. Kita hitung ya, di sini kotaknya ada 3 apa enggak? 1, 2, 3. Iya ya, benar ada 3. Nah, lalu 9 buah dalam satu kotak. Nah, dalam satu kotak ini ada 9 buah. Kita hitung ya, ada 9 apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar ya, ada 9. Nah, kita juga bisa lihat ya, ini di bawah kotak ada tulisan angka 9. Berarti menandakan bahwa dalam kotak ini itu ada 9 buah ya, sudah diketahui. Lalu ditanyakan berapa jumlah semua buah apel Rina. Nah, kita jawab ya, 3 dikali 9. Loh, kenapa Bu jadi 3 dikali 9? Karena 3 itu dari jumlah kotak yang ada, dan 9 itu jumlah apel yang ada dari satu kotak. Jadi kita kalikan supaya kita menemukan jumlah semua buah apel Rina. Nah, 3 dikali 9. Nah, berapa sih 3 dikali 9? Iya, benar, 27. Nah, jadi jumlah semua buah apel Rina adalah 27 buah. Pertanyaan selanjutnya ya. Dalam sebuah rumah kosong ditemukan 7 pensil. Setiap kotak terdapat 5 buah pensil. Berapa jumlah semua buah pensil tersebut? Nah, diketahui 7 kotak pensil. Kita hitung ya, kotaknya ada 7 atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Lalu, 5 pensil dalam satu kotak. Kita hitung ya, dalam satu kotak ada 5 pensil apa tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, ada 5 pensil. Nah, kita juga bisa mengetahui isinya ada berapa, karena di sini di bawah kotak ada tulisan angka 5. Berarti menandakan bahwa dalam satu kotak ini ada 5 pensil. Nah, ditanyakan, berapa jumlah semua pensil? Kita jawab ya, 7 dikali 5. Loh Bu, kenapa 7 dikali 5? Seperti soal yang sebelumnya. Karena 7 itu jumlah semua kotak dan 5 itu jumlah semua pensil yang ada dalam satu kotak. Karena kita ingin mengetahui jumlah semuanya, maka kita kalikan semua kotak pensil dengan semua pensil yang ada dalam satu kotak. Jadi 7 dikali 5. Nah, berapa sih 7 dikali 5 itu? Iya, benar. 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Jadi, jumlah semua pensilnya adalah 35 pensil.
Nah, kalian bisa mencari latihan-latihan soal di internet, atau misalnya ada bapak, ibu guru yang memberikan soal tentang perkalian. Nah, kalian bisa coba kerjakan ya, supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang perkalian. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih karena sudah Menyaksikan video Ibu. mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.